Hujjatul Hidayah. Jadi awal dari hidayah. Yang nulis tokoh yang mungkin di ngaji ini paling sering kita angkat, Imam Ghazali. Ini sang Hujjatul Islam. Bahkan mungkin akan sangat banyak nanti tema-tema yang saya sisipkan Ghazali, karena memang beliau ini secara intelektual luar biasa. Tidak cuma diakui di timur, tapi juga di barat. Bahkan nggak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Kalau ada di Jami'u Karomatil Aulia itu ada Imam Asyazili cerita satu ketika dia mimpi. Jadi melihat Nabi Muhammad bersama Nabi Isa bersama Nabi Musa. Nabi Muhammad ini sama Ghazali. Terus Nabi Muhammad pamer, di antara umatmu Nabi Musa, Nabi Isa, ada nggak yang sehebat Ghazali ini? Jawabannya Nabi Musa sama Nabi Isa, nggak ada. Karena memang luar biasa. Imam Ghazali itu usianya hanya sampai 53 tahun, tapi beliau karyanya 450 lebih. Itu kalau dikuruskan sama hari-hari beliau hidup mungkin ya bisa 1 bulan 1 buku itu. Jadi 450 karya. Bandingkan sama kita bikin makalah 1 aja sak semester tidak jadi-jadi. Dan karya-karyanya juga beredar di kita dengan sangat banyak. Nah, Bidayatul Hidayah ini ada yang bilang semacam muqaddimah sebelum Ihya. Kalau belum ya diulangi lagi dari awal, dari Bidayah. Karena di Ihya sudah agak dalam. Di Bidayah ini agak simpel. Jadi semacam petunjuk praktis bagi mereka yang ingin jalan di jalan Allah. Makanya judulnya Bidayah. Awal, permulaan dari datangnya hidayah. Hidayah itu biasanya kalau dalam pidato disandingkan sama taufik. Kalau hidayah itu petunjuk. Hidayah itu kalau dalam filsafat, orang dapat hidayah itu mirip orang yang mendapat pencerahan. Jadi tiba-tiba matanya terbuka akan kebenaran, itu berarti dia dapat hidayah. Setelah selama ini mungkin kamu tiap hari baca Quran tapi belum dapat hidayah. Belum kelihatan mana yang benar, mana yang tidak. Makanya tiap kali baca Fatihah kan ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Beri aku ya Allah hidayah untuk tampak jalan yang lurus. Jalannya sudah banyak sebenarnya yang lurus. Di Quran ada, kalau kita cerdas membaca ayat-ayat Allah di mana-mana ada. Tapi keterbukaan yang pengetahuan plus kesadaran yang kita sebut pencerahan itu butuh namanya hidayah. Jadi ilmu kita mungkin sudah banyak tapi belum dapat hidayah. Banyak orang tahu kalau bikin berita bohong itu keliru, tapi jarang yang dapat hidayah untuk sadar tidak bikin berita bohong. Itu hubungannya sama hidayah. Jadi orang pintar banyak tapi yang dapat hidayah tidak banyak. Maka kita terus minta hidayah. Itu namanya hidayah. Jadi beda. Kalau taufik itu dari wafaqo, jadi kesesuaian. Taufik itu kalau kita minta taufik pada Allah, berarti kita minta agar yang kita inginkan itu cocok sama keinginannya Allah. Kita memohon, ya Allah beri aku taufik dan hidayahmu, berarti beri aku pencerahan dan buat keinginan dalam diriku, buat yang aku lakukan itu cocok sama keinginanmu. Itu taufik sama hidayah. Kalau dua-duanya masih berat, kita minta inayah. Nah, inayah itu pertolongan. Ya Allah, susah saya membaca, mengikuti hidayahmu. Susah menyelaraskan keinginanku sama keinginanmu, maka aku minta inayah. Kok masih berat juga ya Allah? Ya ini cuma yang bisa saya lakukan. Tidak bisa sedalam itu. Karena itu aku minta ridhomu. Makanya billahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Mungkin Allah sudah ngasih hidayah, kita sudah berusaha dapat taufik agar yang kita lakukan sesuai dengan maunya Allah. Tapi kok masih belum sempurna, masih banyak kelirunya. Ya kita minta ridhonya Allah. Semoga engkau meridhoi kemampuanku hanya segini ya Allah. Kalau sudah melakukan semua masih belum sempurna, keliru-kelirunya banyak. Kalau tadi di awal kita minta inayah, sekarang kalau sudah selesai perbuatanmu, semoga Allah ridho dan kita dapat syafa'ah. Syafa'ah itu pertolongan belakangan. Sebenarnya hasil kerja ujianmu jelek, cuma dosennya kasihan terus dikasih
syafaat. Kalau dosen sebelum ujian ngasih, Pak, mbok dikasih kisi-kisi soalnya apa, itu inayah. Kalau jawabanmu cocok sama maunya dosen, itu taufik. Kalau sebelum ujian kamu paham semua yang diajarkan, siap saya, berarti kamu dapat hidayah. Oke, gampang-gampangannya itu. Jadi bidayatul hidayah berarti kita rintis jalan agar dapat hidayah, agar kita ketemu dengan pencerahan, agar nggak cuma ilmu tapi juga ada kesadaran di sana. Itulah bidayatul hidayah.